Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Mari sejenak waktu saya mengajak kita sekalian, di pagi hari ini kita bersekutu dengan Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Injil Matius pasal 17, ayat 14 sampai ayat 21, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan di pagi hari ini. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan ini dan merenungkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Sesungguhnya ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, membawa kehidupan kami kepadamu, bahwa oleh karena kasih karunia-Mu lah, kami boleh menikmati kehidupan ini. Dalam iman kami percaya, tanpa Tuhan, semua adalah sia-sia. Dalam iman pula kami percaya, bahwa di dalam Tuhan, kami akan memperoleh damai sejahtera, sukacita di dalam Yesus Kristus. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menuntun kami, sehingga kami boleh memahami, sehingga kami boleh melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Layakkanlah kami ya Tuhan, ampunilah kiranya dosa dan kesalahan kami. Kami sambut firman-Mu ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 17, ayat 14 sampai ayat 21 berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras, Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir, kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Amin firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, berharap pada Yesus saja. 1001 macam masalah yang dijumpai dan dialami oleh setiap orang dalam dunia ini, dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, atau dalam perjumpaan dengan sesama.
Suatu hari dalam bacaan ini diceritakan, setelah Yesus kembali kepada orang banyak, ketika selesai atau setelah dimuliakan di atas gunung, bacaan sebelumnya, Injil Matius pasal 17, ayat 1 sampai 13, datanglah seseorang mendapatkan Yesus dan menyembah Yesus. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita." Dampak dari penyakit itu, si anak sering jatuh ke dalam api dan ke dalam air. Kita bisa bayangkan ya, penderitaan si anak, juga pergumulan berat dari orang tuanya. Pasti sangat dalam. Orang tuanya merasakan penderitaan si anak. Dan karena itu, berusaha, berjuang untuk kesembuhan anaknya. Tentu dalam usaha dan perjuangannya, keinginan untuk sembuh pasti ada. Dan itu menjadi tujuan utama. Maka pertama-tama, si anak dibawa kepada murid-murid Tuhan Yesus. Namun rupanya, murid-murid tidak dapat menyembuhkan si anak. Ayat 16 bacaan ini. Sehingga langkah berikutnya dilakukan oleh orang tua si anak, yaitu membawa kepada Yesus. Dan oleh kuasa Yesus, si anak sembuh. Ayat 18 bacaan ini. Harapan, usaha, perjuangan memberikan hasil yang sangat maksimal dan dibutuhkan oleh si anak dan orang tuanya. Kesembuhan itu pasti. Kesembuhan dialami si anak hanya di dalam Yesus saja. Si anak sembuh. Itu adalah harapan, itu adalah kerinduan yang diharapkan, dimimpikan, dicita-citakan dalam konteks bacaan ini sesuai dengan usaha dan perjuangan orang tua dan si anak tadi. Di satu sisi, sukacita ada sebab si anak sembuh. Pada sisi, si anak dan orang tuanya. Namun, di sisi yang lain, murid-murid Yesus diliputi pertanyaan. Di ayat 19b dikatakan, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Jawaban Yesus sederhana, sangat sederhana di ayat 20. Yesus bilang, "Karena kamu kurang percaya." Nah, mari menjadi sebuah perenungan bagi saya dan bagi kita sekalian. Apakah saat ini kita sudah percaya, sudah sangat yakin, dan mempercayakan seluruh hidup kepada Yesus Kristus, ataukah masih kurang percaya? Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian, bagi Yesus, dalam segalanya, iman sangat penting, teramat penting. Maka belajar dari konteks bacaan ini sangat penting, sekali lagi sangat penting, untuk selalu yakin dan terus yakin di dalam Yesus Kristus, untuk apapun yang kita mimpikan, untuk apapun yang kita usahakan, untuk apapun yang kita rindukan dalam seluruh hidup ini. Untuk selalu percaya pada Yesus,
untuk selalu beriman dan terus beriman kepada Yesus. Tidak ada tawaran yang sangat baik selain percaya, selain menaruh harap pada Yesus saja, bergantung sepenuhnya pada Yesus saja. Bahwa di dalam iman ada doa dan ada puasa. Ayat 21 bacaan ini. Bahwa dalam imanlah kita dapat berjumpa dengan Yesus Kristus, merasakan kuasanya, merasakan kasih-Nya, menaati firman-Nya, bergantung sepenuhnya kepadanya, kepada Yesus Kristus saja, dan menyepelekan kepentingan duniawi kita. Kristus adalah di atas segalanya. Berharaplah hanya pada Yesus saja. Apakah pergumulanmu? Apakah pergumulanku? Masing-masing kita dengan pergumulan, dengan penderitaan. Dan tentu ada harapan di balik semua itu. Gantungkan harapan sepenuhnya hanya pada Yesus Kristus saja. Jangan pernah mencoba-coba mencari di tempat yang lain. Jangan pernah mencoba-coba bergantung pada dunia ini. Bergantunglah dan berserahlah sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Kuasa-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, sungguh kami alami, sungguh kami nikmati dalam seluruh hidup kami. Kami sungguh bersyukur, senantiasa dipeliharakan oleh Tuhan. Bahkan di pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami belajar bagaimana berharap kepada Yesus. Kami belajar bagaimana berusaha, berjuang, terutama beriman kepada Yesus Kristus. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk melakukan semuanya itu. Bapa kekasih jiwa kami, peliharakanlah seluruh kehidupan kami. Biarlah senantiasa kehidupan kami dipimpin oleh Tuhan, dan kami pun senantiasa mengalami damai dan sejahtera. Banyak hal yang akan kami kerjakan dan lakukan sepanjang hari ini. Pimpinlah kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan semuanya itu. Karuniakan hikmat kepada kami. Biarlah di dalam Tuhan, kami boleh melakukan semua pekerjaan, melakukan semua aktivitas, melakukan semua tanggung jawab kami. Dan semua itu boleh berharga di hadapan-Mu. Di dalam kuasa-Mu Tuhan, kami menyerahkan setiap orang yang Engkau pakai untuk melayani-Mu, baik melayani dalam aras pemerintahan, baik melayani dalam pelayanan di gereja, baik melayani di rumah masing-masing, baik melayani di berbagai konteks masyarakat. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu, pemeliharaanmu, hikmat-Mu terus dinyatakan. Dan biarlah senantiasa kami boleh hidup dan menghidupi iman di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami percaya ya Tuhan, jika bersama dengan Tuhan, maka kami boleh menikmati hidup ini dalam damai dan sejahtera. Namun jika Tuhan tidak bersama dengan kami, maka apapun yang kami kerjakan, semua tidak akan pernah bermakna apa-apa. Kami sungguh berserah kepadamu Tuhan. Ampunilah kami Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kami. Ajari kami untuk sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kami, pergumulan kami, beban kami, kebahagiaan kami hanya kepadamu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian. Selalu percaya Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan kita.